Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang Dupak, di mana sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail kembali. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuatkan video kepada Bapak Ibu. Jadi saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu tentang apa saja dan kapan jadwalnya untuk Dupak tersebut. Akan tapi masih banyak pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu membuat bingung ataupun ragu. Untuk siapa sih edaran tersebut? Dikhususkan bagi siapa sih edaran tersebut? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan secara detail. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdadi Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abahchannel.com. Dan seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada channel ini, Bapak Ibu bisa melalui pulsa di nomor berikut di bawah. Jika Bapak Ibu berkenan, jika tidak berkenan tidak apa-apa. Nah, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail dari edaran ataupun dari nota Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait penilaian angka kredit. Seperti apa informasinya di sini saya sudah merangkumnya dan saya sudah buatkan pemaparan ataupun materi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah saya rangkum dalam sebuah PowerPoint. Jadi seperti ini informasinya. Yang pertama pastinya adalah dasar hukum. Untuk dasar hukumnya yang pertama adalah dari Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Guru. Kemudian yang kedua adalah surat dari Kepala Kantor Badan Regional 2 atau BKN, Kanrek 2 Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah dari Surat Direktoral Jenderal GTK. Jadi untuk Dirjen GTK-nya ini membuat dua surat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui dasar hukumnya, atau Bapak Ibu misalnya belum mengunduh file-file dari dasar hukum tersebut, di Abah Channel juga sudah saya cantumkan. Jadi Bapak Ibu bisa cari saja di www.abahchannel.com, tinggal ketikkan saja pencarian apa yang Bapak Ibu pilih atau yang Bapak Ibu inginkan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui dasar hukumnya, sekarang saya akan berlanjut pada jenis penilaian angka kreditnya. Jadi di sini ada jenis penilaian angka kredit. Inilah yang Bapak Ibu mungkin bingung. Sebenarnya untuk Dupak atau edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu dikhususkan untuk siapa? Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, di sini saya akan jelaskan secara lengkap kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Dupak yang telah dikirim atau di-share oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang pertama itu dikhususkan bagi penilai angka kredit guru Pak awal. Nah, Pak awal di sini adalah bagi guru golongan 3A yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang sudah memiliki sertifikat pendidik yang akan mengusulkan jabatan fungsional guru. Jadi seperti ini. Yang untuk pertamanya Bapak Ibu untuk Pak awal. Jadi Pak awal di sini bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali memiliki Pak. Itu saja sudah kata kuncinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Pak. Nah, siapa saja yang memiliki PAK, yang belum memiliki PAK tersebut atau PAK awal? Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat maupun yang tidak. Nah, dalam artian untuk yang belum memiliki sertifikat pendidik, di mana yang sampai saat ini, sampai detik ini Bapak Ibu itu belum memiliki sertifikat pendidik yang terkendala ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi PPG, Bapak Ibu tidak lolos. Nah, itu juga bisa mengusulkan PAK awal tersebut. Meskipun Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sudah jelas. Jadi, untuk PAK awal di sini, meskipun Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat pendidik, itu bisa mengusulkan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang baru lulus, jadi baru lulus PPG dan baru menerima sertifikat pendidik dan akan mengikuti untuk kenaikan pangkat, itu juga disebut PAK awal. Jadi bisa mengusulkan secara bersamaan. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini adalah penilaian angka kredit guru untuk PAK reguler bagi guru kepala sekolah golongan 3A sampai dengan 4A yang akan mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, di sini seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu di sini yang belum menilai atau yang belum menilaikan PAK-nya sampai dengan penilaian 31 Desember tahun 2021 itu bisa ikut. Meskipun Bapak Ibu tidak akan mengikuti kenaikan pangkat.
Kenapa? Karena dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, regulasinya nanti Bapak Ibu, seluruh jabatan fungsional untuk bisa melakukan proses penilaian angka kreditnya. Yaitu batasnya adalah sampai dengan di bulan Juni kalau tidak salah, seperti itu. Sehingga nanti berikutnya Bapak Ibu itu sudah memiliki angka kredit. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalnya nih, Bapak Ibu saat ini golongan 3C dan sudah beberapa tahun Bapak Ibu tidak menilaikan angka kreditnya, monggo Bapak Ibu bisa diusulkan meskipun Bapak Ibu tidak akan melakukan kenaikan pangkat nantinya, agar Bapak Ibu memperoleh penilaian angka kredit. Ini yang dianjurkan dan saya juga menganjurkan. Nah, untuk teknisnya ya monggo terserah Bapak Ibu akan melakukan penilaian atau tidak. Ini hanya anjuran saja. Kenapa? Karena dengan adanya transisi, Bapak Ibu sudah memiliki angka kredit nih sampai dengan akhir atau sampai dengan 31 Desember tahun 2022 yang masih belum ternilaikan. Nah, misalnya Bapak Ibu saat ini sudah memiliki pak yang sudah ternilai sampai dengan 31 Desember tahun 2022, otomatis tidak perlu untuk mengikuti pak ini, dupak yang saat ini. Nah, untuk saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena dengan adanya dasar hukum tersebut mengamanatkan di sini Bapak Ibu untuk pak awal, yaitu bagi yang memiliki sertifikat pendidik ataupun yang tidak. Kemudian yang kedua adalah pak reguler, yaitu bagi Bapak Ibu yang belum dinilai paknya. Entah Bapak Ibu ingin melakukan kenaikan pangkat ataupun tidak. Yang penting Bapak Ibu memperoleh nilai, usulkan saja. Baik yang apelan, usulkan saja. Seperti itu. Untuk yang apelan tentunya ada teknis yang berbeda. Dimana untuk apelan tersebut Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan dari awal. Cukup apelannya saja, cukup kekurangan nilainya saja. Yang mana Bapak Ibu apelan biasanya kan untuk kenaikan pangkat. Seperti itu. Jadi di sini tentunya bagi Bapak Ibu yang akan atau yang belum melakukan proses penilaian angka kredit sampai dengan 31 Desember 2022, maka Bapak Ibu dimonggo bisa melakukan proses penilaian tersebut. Jadi difasilitasi saat ini. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak melakukan proses penilaian angka kredit saat ini, otomatis ya Bapak Ibu dengan adanya konversi, di mana penilaiannya itu langsung dikonversi dan nilainya cukup kecil. Saya contohkan saja seperti ini. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak mengikuti angka kredit yang saat ini, yang sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka nantinya Bapak Ibu akan memperoleh pak yang dikonversi atau pak hasil konversi. Nah, ini sedikit informasi untuk pak konversi bagi setiap jenjang golongan. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini kurang atau seperti apa, otomatis nilai angka kreditnya Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang di sini. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, otomatis mungkin Bapak Ibu kan bisa dirugikan. Oleh sebab itu, saya menginginkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti untuk proses penilaian angka kredit ini. Meskipun Bapak Ibu nantinya tidak akan mengikuti kenaikan pangkat, akan tapi kembali lagi pada Bapak Ibu semua. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, untuk jenis penilaian angka kreditnya itu ada dua. Nah, kita langsung pada tahap berikutnya. Setelah Bapak Ibu mengetahui siapa saja yang berhak untuk mengikuti dupak ini atau penilaian angka kredit ini, selanjutnya adalah pada proses penilaian. Jadi di sini adalah pada proses penilaian. Yang pertama adalah ada latihan. Setelah Bapak Ibu mengikuti latihan, ada pendaftaran, kemudian pengajuan dupak, dan verifikasi berkas dupak yang dilakukan oleh setiap cabang dinas, dan juga akhirnya adalah penilaian dupak yang dilakukan oleh tim sekretariat pak di provinsi. Jadi itulah alur proses untuk penilaiannya. Nah, selanjutnya setelah alur proses penilaian, kapan jadwalnya? Nah, di sini jadwalnya kapan? Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu bisa unduh di website saya di www.abachannel.com. Seandainya ada iklan, Bapak Ibu tinggal menunggu sebentar, di scroll sampai dengan fitur ada robotnya tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa klik saya bukan robot dan generate link nantinya. Nanti akan diarahkan ke kolom download. Jadi sekali lagi untuk edaran surat dupak sudah pernah saya share kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa unduh di website saya www.abachannel.com. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit saja Bapak Ibu untuk jadwal pendaftarannya. Nah, untuk jadwal lengkapnya, kapan untuk registrasinya, kapan untuk latihannya, Bapak Ibu bisa cek pada website saya di www.abachannel.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas yang penting, yaitu untuk jadwal pendaftaran dupaknya. Nah, untuk jadwal pendaftaran usul pak awal, jadi ini untuk pendaftaran secara online-nya sudah Bapak Ibu, itu dilakukan mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Untuk jamnya awal 07, berakhir sampai dengan 23.59 melalui link. Nah, linknya berbeda.
antara pak awal dengan pak reguler itu berbeda. Sekali lagi, pak awal itu yang baru mengikuti pak atau belum sama sekali mendapatkan pak. Untuk yang reguler adalah yang sudah memiliki pak dan yang belum ternilaikan sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, di sini untuk pak regulernya adalah mulai tanggal 28 Maret 2023 07.00 sampai dengan 31 Maret 2023 sampai dengan 23.59 melalui SIM PAK. Dan ini tidak ada kuota, tanpa adanya kuota. Jadi loss Bapak Ibu. Semua orang bisa mengikuti tanpa ada kuota karena ini pak massal. Otomatis banyak nanti yang akan mengusulkan pak. Dan yang perlu dipikirkan bagaimana dengan yang Provinsi Jawa Timur. Apakah sanggup? Dan pastinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah mengantisipasi dengan adanya hal ini. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini selagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memfasilitasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk verifikasi capdingnya yaitu tanggal 1 April sampai dengan 8 April tahun 2023. Nah biasanya nih Bapak Ibu, dalam proses penilaian, Bapak Ibu itu juga bisa mengumpulkan berkas dupaknya ketika di aplikasi itu bisa disetujui. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu tanggal 1 April di sini untuk melakukan proses pengiriman ke cabang dinas. Tergantung cabang dinasnya akan menerima atau tidak, seperti itu. Jadi bisa konfirmasi pada masing-masing cabang dinas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelengkapan berkasnya. Apa saja berkas yang harus Bapak Ibu penuhi untuk pengusulan dupak tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini harus diperhatikan antara usulan pak awal dengan usulan pak reguler itu berbeda. Nah, seperti apa untuk berkasnya? Coba kita langsung simak secara bersama-sama. Nah, di sini untuk kelengkapan berkasnya Bapak Ibu, ini adalah untuk usulan yang pak reguler atau untuk yang kenaikan pangkat. Jadi pak reguler maupun kenaikan pangkat itu sama. Di sini ada dua bundle untuk usulan pak reguler. Apa saja? Di sini untuk bundle pertama adalah yang pertama print out pendaftaran online, kemudian asli penolakan hasil penilaian. Ini jika Bapak Ibu apelan, jika kemarin tidak lulus. Kemudian kelengkapan dupak. Nah, kelengkapan dupak ini bukan cuma lampiran 1 saja, bukan, tapi semuanya Bapak Ibu. Jadi lampiran 1, 2, 3 dan 4 dan jangan lupa untuk distempel ataupun ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ditandatangani otomatis akan BTL biasanya. Kemudian surat pengantar dari kepala SMA, SMK, dan SLB, kepala cabang dinas, kemudian fotokopi Karpek, fotokopi PPK, kemudian fotokopi SKP, kemudian konversi NIP, dan juga fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SK mutasi bila ada, kemudian foto SK PAK, kemudian fotokopi SK Impasing, kemudian fotokopi ijazah, bila mengajukan penilaian ijazah baru dengan ketentuan berikut. Sekali lagi, untuk kelengkapan atau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih detail lagi, Bapak Ibu bisa masuk pada website saya di www.abahchannel.com atau linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah nantinya. Kemudian fotokopi sertifikat pendidik dan juga kenaikan pangkat dari penata muda 3A ke 3B harus melampirkan SK jabatan fungsional. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bingung, Mas kok ada fotokopi sertifikat pendidiknya ya? Padahal saya belum memiliki sertifikat pendidik, akan tapi katanya sudah bisa untuk mengusulkan PAK. Nah, ini bukan dikhususkan untuk yang bagi pengusul PAK awal. Jadi misalnya Bapak Ibu belum memiliki sertifikat pendidik, otomatis bisa masuk pada PAK awal. Dan nanti akan saya jelaskan di berikutnya ini. Nah, kita lanjut. Di sini untuk lampiran keduanya, catatan adalah bagi pengusul jabatan pertama harus ditambahkan kelengkapan sebagai berikut. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan akan mengusulkan untuk kelengkapan untuk kenaikan pangkat. Nah, seperti inilah untuk berkasnya nanti Bapak Ibu ditambah fotokopi ijazah, fotokopi STTPL, kemudian induksi, CPNS, dan SK PNS. Ini dikhususkan untuk yang kenaikan pangkat nantinya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk lampiran ketiganya adalah bundle kedua. Nah, apa saja bundle kedua? Nah, untuk bundle kedua itu adalah print out online, kelengkapan dupak 1, 2, 3, 4. Nah, ini masuk juga meskipun di bundle 1 ada juga. Ini Bapak Ibu dicantumkan di bundle keduanya. Kemudian PKG di sini, bukti fisik PKG. Nah, PKG itu semuanya Bapak Ibu, yang bundar-bundar itu Bapak Ibu, dari poin keberapa sampai keberapa itu juga dilampirkan, bukan hanya di rekapannya saja. Kemudian fotokopi SK pembagian tugas, fotokopi SK pembagian tugas tambahan tertentu, bukti fisik di sini PD, PI, dan KI. Nah, ingat ini dilengkapi dengan bukti dukung ya Bapak Ibu. Kemudian fotokopi bukti unsur penunjang, semua bukti fisik yang diajukan untuk penilaian, kemudian DRP dan DRH. Di sini juga dimasukkan.
Nah, penting, pengusul baru menyerahkan berkas bundle 1 dan bundle 2 lengkap. Kemudian pengusul apelan menyerahkan bundle 1 lengkap. Sedangkan untuk bundle 2-nya nomor 45678 adalah berkas bukti fisik yang dibutuhkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang apelan, karena kemarin sudah mendapatkan nilai, jadi Bapak Ibu cukup melampirkan kekurangan nilainya tersebut. Tidak perlu Bapak Ibu melengkapi keseluruhan yang belum ternilai atau yang sudah dinilai. Nah, jadi untuk yang bundle 1 Bapak Ibu wajib. Jadi bundle 1 itu nanti Bapak Ibu menggunakan Snell. Kemudian bundle keduanya juga Snell dan dikumpulkan dalam map tas. Nah, seperti apa contoh mapnya akan saya cantumkan di video ini juga. Nah, jadi Bapak Ibu untuk bundle 1-nya meskipun apelan dilengkapi dengan keseluruhan. Jadi lengkap bundle 1. Untuk bundle 2-nya cukup yang tambahannya saja. Apabila hasil penelitian sudah dinilai, tetapi jurnal ahli kimia hasil penelitian belum dinilai, itu sebaiknya maka kedua berkas tersebut harus dilampirkan. Kemudian lampiran keempat di sini adalah berkas usul penilaian angka kredit guru pak awal golongan 3A yang belum cerdik dan yang sudah cerdik. Jadi ini untuk yang pak awal. Maksudnya adalah yang belum sama sekali memiliki PAK. Nah, kalau yang tadi, Mas, saya sudah memiliki sertifikat pendidik, ini masuk ke kategori yang mana? Nah, perbedaannya seperti ini. Jika Bapak Ibu untuk yang belum sama sekali memiliki PAK, maka Bapak Ibu mengikuti untuk kegiatan yang ini atau mengikuti usulan yang ini. Tapi misalnya Bapak Ibu sudah pernah memiliki PAK, jadi Bapak Ibu dulu pernah mengusulkan PAK dan saat ini karena golongan 3A ya, kan akan naik ke 3B. Itu kan harus punya jabatan fungsional terlebih dahulu. Nah, bagi yang akan naik ke 3A, yang sudah sertifikat pendidik yang akan naik ke 3A, bukan yang baru lulus ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah naik, yang akan naik ke 3A, maka usulannya ikut yang di atas tadi. Akan tapi bagi Bapak Ibu yang baru lulus PPG dan baru mendapatkan sertifikat pendidik dan belum sama sekali memiliki SK jabatan fungsional, maka Bapak Ibu mengikuti yang ini. Jadi yang saya bacakan di sini. Nah, untuk persyaratannya adalah print out lembar online, kelengkapan dupak sama 1 sampai dengan 4, kemudian surat pengantar, fotokopi kartu pegawai, kemudian penilaian prestasi kerja PPK, kemudian SKP, kemudian juga SK pangkat terakhir, SK mutasi, ijazah, fotokopi ijazah yang dipakai penguatan calon CPNS, kemudian STTPL, induksi CPNS, PNS, sertifikat pendidik. Jika mengajukan ijazah baru, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, catatan di sini untuk berkasnya. Saya masuk ke sini, catatan. Di sini adalah masing-masing dibuat satu berkas, dimasukkan dalam map Snell Hektar. Berkas usulan baru berwarna biru, berkas usulan apelan berwarna merah, kemudian berkas usulan baru berwarna biru. Kemudian berkas pak pertama yaitu berwarna kuning. Pak pertama ataupun fungsional berwarna kuning. Untuk berkas apelan diikat tersendiri dan diberi lembar nominatif ABC di depan map stempel judul keterangan berkas usulan beserta namanya yang bersangkutan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengusulkan baru di sini berwarna biru. Kemudian apelan di sini berwarna merah. Dan juga untuk pak pertama fungsional pertama di sini berwarna kuning. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengusulkan pak pertama nantinya akan berwarna kuning mapnya. Nah, lanjut saja. Di sini untuk mapnya, map tas dan map Snell. Nah, jadi Bapak Ibu untuk bundle 1, B1 dan B2 ini dipisah. Kalau saya ya Bapak Ibu, ini dipisah. Jadi bundle 1 dan bundle 2. Misalnya mapnya berwarna merah. Jadi Bapak Ibu apelan, maka Bapak Ibu akan memilih yang ini, yang warna merah, dan map tasnya akan memilih yang warna merah. Seperti itu. Nah, dari bundle 1 memakai map Snell ini, kemudian bundle 2 memakai map Snell ini. Nah, map Snell ini juga barulah nanti dikumpulkan menjadi map tas atau ke dalam map tas yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu, misalnya bentuknya adalah karya inovatif yang berupa buku ataupun apa, Bapak Ibu tidak perlu dimasukkan ke dalam map yang ada di sini, map Snell yang di sini. Bapak Ibu cukup mungkin rekapannya saja yang dimasukkan di map Snell ini. Terpisah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak perlu membolongi untuk dimasukkan ke map Snell yang di sini. Jadi Bapak Ibu cukup rekapannya di sini terlampir gitu saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dijadikan satu pada map tas yang ada di sini. Jadi seperti itulah Bapak Ibu.
untuk proses teknisnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan atau saya sudah memiliki format mungkin. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ingin memiliki atau Bapak Ibu agar rapi nantinya. Jadi ini tujuannya adalah untuk rapi. Maka Bapak Ibu bisa ikuti untuk saran saya yang ada di Bondowoso. Jadi saya sudah ada checklistnya, kemudian ada skat-skatnya sudah saya buatkan. Seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Jadi Bapak Ibu di sini saya sudah memiliki checklist dan juga stiker. Nah, untuk karpen ini jika dibutuhkan saja, tapi tidak dibutuhkan untuk proses dupak. Nah, coba kita buka checklist dupaknya. Nah, checklist dupak ini berisi dari checklist dupak tersebut yang dimasukkan di depan map selector. Jadi ini dimasukkan di depan map selector, di sini dibolongi. Nah, inilah untuk kelengkapan dupaknya saya ambilkan dari checklist yang ada di edaran. Dan ini untuk bendel kedua. Nah, ini bendel kedua, ini bendel pertama. Dan ini yang ketiga di sini adalah halaman untuk pak awal. Jadi ini persyaratan untuk pak awal. Dan kemudian ini skat per poin. Nah, kalau saya di Bondowoso di skat per poin. Jadi di masing-masing poin agar memudahkan tim penilai, di sini di skat per poin dan diberi nama. Nah, print out lembar online ataupun apa seperti itu. Warna menyesuaikan skat. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Kalau yang ada di Bondowoso, tapi kalau di kabupaten lain mungkin berbeda dalam proses teknisnya. Tapi intinya sama. Hanya saja di sini saya membantu mempermudah. Jadi membantu mempermudah Bapak Ibu dalam proses penilaian nantinya. Agar tim penilai lebih mudah. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini lembar ininya. Seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, pada map snellnya di sini, dan juga Bapak Ibu pada map tasnya di sini mohon diberi nama, diberi tulisan nomor urut online-nya, misalnya 31, 31, 31. Jadi di masing-masing pojoknya ini diberi tulisan. Dan di sini mungkin dikasih stiker. Nah, untuk stikernya juga saya sudah cantumkan. Di depannya ada stikernya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk lembar stikernya seperti ini Bapak Ibu. Nah, stikernya ini diletakkan di depan map snellnya atau di depan map kertasnya. Map tas di sini maksud saya. Jadi diletakkan di map tas yang ada di sini, di stiker di sini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana untuk mendownload file-file tadi yang sudah saya downloadkan atau yang sudah saya buatkan? Bapak Ibu bisa masuk pada www.abachannel.com. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal cari saja. Nah, ini bisa diklik silangnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa ketikkan kelengkapan dupak atau kelengkapan saja. Nah, kelengkapan usul penilaian angka kredit, klik saja dan Bapak Ibu bisa buka ataupun bisa ditutup di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik download file di sini. Nah, misalnya tampil seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir, linknya tetap ada. Bapak Ibu scroll ke bawah di sini. Klik saja saya bukan robot sampai dengan di sini berakhir. Nah, sampai muncul klik here to continue, kita klik here to continue. Dan akan tampil halaman iklan lagi, tapi tenang Bapak Ibu, ini akan ada masih. Nah, di sini kita klik ke bawah, your link almost ready. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu sampai dengan 0. Nah, sampai dengan muncul get link. Kemudian setelah muncul get link, kita klik saja get link seperti ini. Redirect. Nah, ditampilkanlah Bapak Ibu ke halaman yang telah saya buatkan. Jadi seperti itulah Bapak Ibu langkahnya. Kemudian barulah Bapak Ibu bisa mendownload. Jadi klik download seperti ini. Jadi cukup mudah sekali. Di sini saya mempermudah Bapak Ibu semua untuk proses administrasi tentang kepegawaian maupun yang lainnya. Dan di sini Bapak Ibu setiap harinya Abah Channel mengupdate informasi. Nah, oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu memperoleh update informasi terkait hal-hal kepegawaian maupun yang lainnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini agar Bapak Ibu memperoleh informasi terupdate tentang kepegawaian maupun yang lainnya. Karena setiap hari Abah Channel selalu mengupdate informasi. Dan juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan mengusulkan untuk proses penilaian PAK-nya, jangan sia-siakan karena masih ada waktu. Kemdikbud membatasi sampai dengan 31 Juni Bapak Ibu untuk proses PAK tersebut. Oleh sebab itu maka segera, mumpung masih ada kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagi yang belum melakukan proses penilaian sampai dengan 31 Desember 2022, segera lakukan, segera lengkapi datanya. Karena masih ada waktu beberapa hari ini. Jadi untuk mempersiapkan. Nah, bisa share informasi ini ke rekan-rekan Bapak Ibu yang masih bingung.
Sebenarnya untuk kelengkapan Dupak itu untuk siapa di Provinsi Jawa Timur? Edarannya untuk siapa? Nah, dari penjelasan saya sudah mungkin Bapak Ibu memahami. Jadi kelengkapan berkasnya apa? Semuanya sudah saya lengkapi Bapak Ibu. Jadi semuanya saya sudah informasikan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mas, untuk yang tugas belajar apakah juga boleh mengikuti? Boleh. Karena yang belum mengikuti ataupun belum yang melakukan penilaian, segera. Jadi bisa mengikuti sampai dengan batas penilaian 31 Desember tahun 2022. Seperti itulah Bapak Ibu informasi terkininya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah, ucapan yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu memiliki sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu tidak tahu mau ditanyakan ke siapa. Coba saja masukkan di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya misalnya bisa menjawab, saya akan jawab. Atau mungkin saya belum bisa menjawab, coba saya akan tanyakan kepada yang menangani di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang benar dan valid. Seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abahchannel.com. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada channel ini, Bapak Ibu bisa melalui pulsa di nomor berikut ini atau Bapak Ibu cek di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.